Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Livia Marifa, NIM D01121006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai motivasi pembelajaran di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja. Identitas narasumber: nama Ibu Eviwati, jenjang pendidikan S1, mengajar di kelas 4 di SDN 31 Pontianak Utara. Alamat di Jalan Purnajaya 1, Kecamatan Siantan Hilir. Baiklah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa yang pertama, pentingnya motivasi dalam pembelajaran yang diselenggarakan. Menurut narasumber, motivasi dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Karena jika anak memiliki motivasi belajar yang bagus, maka mereka senang saat memulai pembelajaran. Kemudian mereka merasa tenang dengan mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar berasal dari dalam diri, seperti motivasi belajar. Jika anak yang memiliki motivasi belajar dalam keadaan baik, maka akan berdampak baik pula terhadap prestasi belajar yang dimiliki. Jadi, motivasi belajar sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Seperti siswa akan memiliki prestasi belajar jika memiliki motivasi. Yang kedua, faktor yang dapat menurunkan motivasi siswa dalam belajar. Yang pertama, karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga tidak adanya dorongan untuk anak mengikuti pembelajaran yang sungguh-sungguh. Kemudian, faktor dari kesehatan juga mempengaruhi. Kalau anak yang kesehatannya terganggu, motivasi belajar tentunya akan berkurang. Yang ketiga, upaya guru di kelas 4 di SDN 31 Pontianak Utara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang menurun. Motivasi yang ditemukan adalah permasalahan yang ada di dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah bisa diperbaiki dengan penggunaan media yang menarik, kemudian menggunakan metode belajar yang menyenangkan, kemudian materi-materi yang disampaikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak itu termotivasi saat mengikuti pembelajaran. Kemudian membina apa yang memotivasi anak sebelum mengikuti pembelajaran inti. Anak tersebut termotivasi untuk lebih ingin mencari tahu tentang pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Yang keempat, hambatan guru kelas 4 di SDN 31 dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut narasumber, jika ada siswa yang tidak menyukai mata pelajaran yang saya sampaikan, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, serta kemampuan siswa yang berbeda-beda, perhatian siswa yang sering bercabang, tidak terpusat oleh informasi yang diberikan oleh guru, tidak adanya tanggapan dari siswa yang tidak merespon aktif apa yang disampaikan sehingga tidak terbentuk sikap yang diperlukan, seperti sikap pasif siswa, kurang perhatian terhadap pembelajaran, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan tidak bertanya kembali. Baik, itulah hasil dari wawancara yang saya lakukan. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya motivasi dalam pembelajaran adalah dapat membangkitkan, meningkatkan, dan menumbuhkan semangat siswa untuk semangat belajar. Motivasi belajar siswa merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Siswa yang termotivasi dengan baik akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa yang menurun, yaitu dengan menumbuhkan minat siswa, seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan hasil yang baik, menghubungkan persoalan yang dibahas atau yang dipelajari dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Faktor rendahnya motivasi belajar siswa.
bisa disebabkan karena berbagai hal, baik dari guru, orang tua, maupun diri sendiri. Penyebab motivasi belajar yang rendah adalah tidak adanya dukungan dari orang tua ataupun guru yang tidak diberikan kepada siswa tersebut. Terkadang ada beberapa guru yang memiliki cara mengajar yang kurang menarik sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya. Yang menjadi hambatan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dari diri siswa sendiri. Karena apabila tidak ada keinginan belajar dari dalam diri siswa, maka akan sulit belajar. Mereka akan lebih banyak bermain di dalam kelas karena tidak adanya minat dalam belajar. Baiklah, sekian dari presentasi dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.